Ini adalah Samsung Galaxy M23 dengan harga yang sudah 1 jutaan. Apakah worth it di tahun 2025? Jadi HP ini menggunakan chipset Snapdragon 750G 5G dengan resolusi kameranya sampai 50 megapiksel. Layarnya 6,6 inch dengan resolusi Full HD Plus, menggunakan panel TFT LCD dengan refresh rate sampai 120 Hz. Kapasitas baterai 5000 mAh. Pengisian dayanya sampai 25 watt atau sudah support super fast charging dari Samsung. Selama kurang lebih 2 tahunan penggunaan HP ini tidak ada kendala berarti kalau menurut saya. Kalau menurut saya untuk budget 1 jutaan HP ini cukup worth it, apalagi dia menggunakan prosesor Snapdragon. Jadi untuk multitasking dia cukup oke. Untuk yang unit yang saya pegang ini varian RAM 6GB dan internal 128GB. RAM-nya juga bisa ditambah sampai 6+6 kalau tidak salah. Walaupun layarnya tidak pakai panel AMOLED, tapi resolusinya cukup oke. Kamera juga sangat worth it untuk di harga second 1 jutaan. Kamera 1 kali, kamera 0,5 dan kamera 2 kalinya cukup oke. Yang penting terdapat cukup cahaya, hasilnya cukup memuaskan menurut saya untuk harga 1 jutaan. Kalau tidak salah dulu barunya sekitar 2-3 jutaan pas baru keluar. Nah, ini kita lihat hasil kameranya. Kalau menurut saya hasilnya oke, karena dia pakai Snapdragon seri 7. Jadi kalau Snapdragon seri 7 itu biasanya memang chipset dipakai di HP kelas menengah. Nah, coba kalian perhatikan hasil kameranya, terutama di kamera utamanya sangat bisa diandalkan. Bisa zoom sampai 10 kali. Walaupun hasilnya mungkin kalau di zoom 10 kali dia tidak maksimal. Kamera depannya cukup oke. Resolusinya 8 megapiksel. Hasilnya juga cukup oke. Walaupun tidak begitu bagus kalau menurut saya. Cuman untuk harga 1 jutaan cukup oke. Nah, ini ketika kita melakukan perekaman dia bisa berpindah lensa dari lensa 1 kali, 2 kali, 0,5 dan kamera depan. Hanya saja ketika diaktifkan flashnya dia tidak bisa digunakan di mode kamera 0,5. Jadi hanya bisa di kamera 1 dan 2 kali. Hasilnya cukup memuaskan kalau menurut saya. Ketika dinyalakan flash dia sangat mantap menangkap objek. Dia juga sudah support perekaman sampai Ultra HD. Cuman di kamera utama saja yang berfungsi kalau kita mode Ultra HD. Nah, ini hasilnya. Menurut saya sih oke hasil kameranya. Gimana menurut kalian? Ada juga mode dasar seperti gerak super stabil ya, khasnya Samsung. Sejauh ini untuk memakai sehari HP ini kendalanya mungkin di ukuran saja yang menurut saya kurang compact di 6,6 inch. Namun walaupun ukurannya cukup besar tapi dia bobotnya tidak terlalu berat. Masih enak ketika kita pegang. Untuk menonton juga HP ini enak. Untuk sosial media baterainya juga sangat awet, 5000 mAh nya ini sangat awet. Walaupun baterainya 5000 mAh, untuk pengisian dayanya di 25 watt super fast chargingnya juga cukup cepat. Jadi ini menurut saya HP ini cukup bisa diandalkan di harga second 1 jutaan, kurang lebih 1,5 jutaan sampai 2 jutaan ke bawah kalian bisa meminang HP M23 ini. Di paket penjualan dia tidak terdapat adaptor charger, jadi cuma ada dushook dan kabel USB Type C ke Type C dan SIM ejector. Untuk kalian yang punya budget terbatas, HP ini menurut saya bisa saya rekomendasikan untuk dipakai harian, walaupun modelnya mungkin sudah ketinggalan zaman, karena di tahun sekarang model-model Samsung sudah mulai bagus.
Untuk bodinya HP ini dia keseluruhan plastik ya, jadi memang kalau seri M yang seri 2 kayak gini memang biasanya dia memang seri-seri ekonomis yang banyak dijual di barunya via online seri M, karena dia memang khusus memang yang seri di bawah seri A dia keunggulannya sih daya tahan baterai sih kalau tidak salah seri M ini, walaupun dia sudah 2 tahun dia masih oke. HP ini juga sering terbanting. Galaxy ini dia sudah update di One UI 6.1 dan Android 14, walaupun tidak mendapat seperti flagship yaitu Galaxy AI. Jadi dia sudah update juga ke 6.1. Jadi nggak banyak perbedaannya dengan One UI 5. Nah, ini hasil kameranya. Kalau menurut saya masih sangat oke untuk di rentan harga 1 jutaan. Bagaimana menurut kalian hasil kameranya? Apakah masih worth it dengan harga 1 jutaan? Nah, ini hasil video kameranya ketika berganti lensa 0,5 1 kali dan 2 kali. Kemudian bisa juga langsung berganti ke kamera depan. Bagaimana menurut kalian hasil kameranya? Nah, ini ketika lampu flash mode video kameranya diaktifkan, hasilnya sangat bagus, apalagi kalau objeknya dekat seperti ini. Nah, ini hasil kamera di luar ruangan, hasilnya cukup oke. Sarah, bagaimana hasil kameranya? Apakah masih worth it? Terima kasih telah menonton. Silahkan tinggalkan komentar jika ada pertanyaan.